Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa pertanyaan untuk tugas akhir UAS. Sebuah perusahaan pada PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan topologi perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Untuk topologi membangun infrastruktur server aplikasi yang melayani 5.000 pengguna dengan model memisahkan web server, database server, dan server penyimpanan data. Di sini saya akan memberikan yang pertama load balancer. Fungsinya menyeimbangkan beban di antara beberapa web server untuk memastikan ketersediaan dan kehandalan aplikasi. Untuk teknologinya ada NINX, ada SI proxy, AWS ELB. Untuk yang kedua ada web server cluster. Fungsinya mengelola permintaan aplikasi dan menyajikan halaman web kepada pengguna. Jumlahnya 2-4 server tergantung pada beban aplikasi dan perkiraan skala. Yang ketiga ada database server cluster. Fungsinya menyimpan dan mengelola data aplikasi. Ada MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Jumlahnya 2-3 server. Untuk yang keempat ada object storage server. Fungsinya menyimpan data dalam bentuk objek seperti file, gambar, video, dan lain-lain. Untuk networknya, komponennya ada switch, router, firewall untuk mengamankan dan mengelola lalu lintas jaringan. Di sini gambar dan dari topologi itu sendiri. Untuk perhitungan biayanya saya mengambil dari AWS atau Amazon Web Service. Untuk load balancernya, Elastic Load Balancer untuk per bulannya 300.000. Untuk web servernya EC2 T3 medium instance 680,18 per jam. Yang dibutuhin adalah 4 instance. 4 dikali 490,320 ya sama dengan 1.961,280. Untuk database server, untuk totalnya per bulan Rp3.390.422. Untuk object storage-nya per bulan Rp385.085. Untuk network dan security-nya Rp817.522. Dan totalannya adalah Rp6.854.309 per bulan. Untuk IP address dan konfigurasi port pada server. Untuk load balancernya IP address-nya 192.168.1.10 dengan port 80 HTTP dan 443 untuk HTTPS-nya. Untuk web server 1 kita menggunakan 11 dan web server 2 menggunakan 12. Untuk database servernya, yang pertama 192.168.1.20. Untuk database server yang kedua menggunakan 21. Dan untuk object storage servernya kita menggunakan IP address 192.168.1.30. Dan soal yang kedua, Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik.
yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Untuk masalah ini, mengatasinya tersebut dapat menjadi pilihan yang baik. Berikut adalah beberapa solusi cloud yang bisa dipertimbangkan. Skalabilitas otomatis. Gunakan layanan cloud yang menawarkan skalabilitas otomatis untuk infrastruktur TI. Ini memungkinkan untuk menyesuaikan kapasitas komputasi dan penyimpanan secara otomatis berdasarkan permintaan, sehingga dapat menangani lonjakan pengguna dengan baik. Yang kedua, layanan manajemen konten. Pindahkan sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital ke dalam lingkungan cloud. Ini memungkinkan akses yang lebih stabil dan terjamin dari mana saja dan kapan saja asalkan terhubung ke internet. Keselamatan dan keamanan. Pastikan untuk memilih penyedia layanan cloud yang menawarkan standar keamanan tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi data yang berlaku. Data mahasiswa dan sistem penting lainnya harus dilindungi dengan baik dari ancaman keamanan. Yang keempat, kolaborasi dan ketersediaan. Manfaatkan alat kolaborasi dan integrasi yang ditawarkan oleh solusi cloud untuk meningkatkan kerjasama antara dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam menanggapi kebutuhan mahasiswa. Yang kelima, monitoring dan manajemen kinerja. Implementasikan alat monitoring dan manajemen kinerja untuk infrastruktur cloud. Ini memungkinkan untuk melacak kinerja sistem secara real time, mendeteksi masalah potensial, dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Untuk soal yang nomor 3, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server merujuk pada penggunaan teknologi yang untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dalam pengelolaan dan operasi server, serta mengkoordinasikan berbagai komponen infrastruktur secara efisien. Untuk kasus studinya, sebuah perusahaan teknologi e-commerce menghadapi tantangan dalam mengelola aplikasi dan layanan mereka yang semakin kompleks dan skalanya terus berkembang. Mereka mengalami kesulitan dalam memastikan aplikasi berjalan stabil, mudah dideploy, dan dapat dikelola dengan efisiensi. Solusinya, perusahaan ini memilih untuk mengadopsi Kubernetes sebagai platform orkestrasi kontainer mereka. Kubernetes ini memungkinkan otomatisasi deployment, scaling, dan manajemen aplikasi kontainer di seluruh lingkungan IT mereka. Berikut implementasi konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam kasus ini. Otomatisasi. Kubernetes memungkinkan otomatisasi provisioning dan scaling aplikasi. Misalnya, ketika permintaan meningkat, Kubernetes secara otomatis menambahkan instance aplikasi baru untuk menangani beban tambahan dan menurunkan instance jika beban berkurang. Orkestrasi. Kubernetes menangani orkestrasi kontainer di seluruh node server, memastikan distribusi beban kerja yang seimbang, manajemen jaringan, dan penyimpanan data persisten. Ini memungkinkan infrastruktur untuk beroperasi dengan efisiensi tinggi dan tanpa intervensi manual yang signifikan. Hasil, dengan menggunakan Kubernetes, perusahaan ini berhasil meningkatkan keandalan aplikasi mereka, mempercepat waktu respons terhadap perubahan permintaan pasar, dan mengurangi kompleksitas operasional. Dalam kasus ini, konsep otomatisasi dan orkestrasi sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan responsivitas infrastruktur mereka terhadap perubahan pasar dan kebutuhan bisnis. Untuk soal nomor 4,
Sebuah perusahaan asuransi beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Pandangan saya terhadap hal tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan regulasi perlindungan data. Perusahaan asuransi yang menyimpan data nasabah warga Indonesia di luar negeri harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur bahwa data pribadi warga Indonesia harus dilindungi dengan ketat, termasuk dalam hal penyimpanan dan pengolahan data di luar wilayah Indonesia. Yang kedua, izin dan notifikasi. Perusahaan harus memperoleh izin dan memberikan notifikasi kepada otoritas yang berwenang, yaitu Komisi Perlindungan Data Pribadi atau Kemendagri, sebelum mentransfer data nasabah ke luar negeri. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa transfer data mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Yang ketiga, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Perusahaan harus memastikan bahwa penyimpanan data di luar negeri tidak mengorbankan kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Mereka harus menggunakan langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Yang keempat, keterbukaan dan hak individu. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas kepada nasabah tentang transfer data mereka ke luar negeri dan hak mereka terkait privasi data. Nasabah juga memiliki hak untuk mengakses, mengoreksi, atau menghapus data pribadi mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan asuransi untuk mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku di Indonesia, baik untuk menjaga kepercayaan nasabah maupun menghindari potensi sanksi hukum. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam tugas akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.